Nah, bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah ayul ikhwa wal akhwat, kita lanjutkan pertemuan kedua dalam pelajaran faraid atau fikih mawaris. Alhamdulillah sekarang pesertanya lebih banyak daripada yang sebelumnya, sudah hampir mendekati 100. Nah, adapun pelajaran yang kita pelajari sekarang ialah ingin menjelaskan bagian dari sebab warisan. Di antara sebab warisan ialah pernikahan. Bukankah begitu? Alaysa kadzalik ya ayyuhal ikhwa wal akhwat? Di antara sebab warisan adalah pernikahan. Nah, ada pertanyaan. Bagaimana hukum perempuan yang bercerai dengan suaminya? Ini adalah pembahasan yang sangat menarik. Hukum bagaimana, apakah wanita yang sudah bercerai bersama suaminya dapat warisan atau tidak sama sekali, atau ada penjabarannya. Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Adapun hukum al-mutallaqah, perempuan yang dicerai atau yang bercerai dengan suaminya, ada 3 keadaan. Yang pertama, ia dicerai tolak ar-raj'i dan ia masih berada dalam masa iddahnya. Perempuan yang seperti ini hukumnya tetap ia mendapatkan harta warisan sampai walaupun suaminya meninggal ketika masa iddahnya. Yang pertama, anak ulangi, perempuan al-mutallaqah yang dicerai oleh suaminya, selama ia masih dalam masa iddah, masih talaq raj'i, belum putus daripada suaminya secara seutuhnya, maka perempuan yang seperti ini, akhwat yang seperti ini, tetap mendapatkan warisan dari suaminya. Karena mengapa? Karena pada saat itu ia statusnya masihlah istri dari suaminya. Itu yang pertama. Perempuan yang masih dalam masa iddah. Yang kedua, perempuan yang tolaknya tolak bain, yang udah putus masa iddahnya, udah selesai masa iddahnya, yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan sehat, misalnya suaminya sehat, atau keadaan sakit. Sakitnya itu sakit yang biasa, dan ia bercerai daripada istrinya, sampai selesai masa iddah. Apabila sudah lewat masa iddah, maka perempuan yang dicerai tersebut ia tidak mendapatkan warisan kembali dari harta warisan mantan suaminya. Nah. Ada suara? Nah, barakallahu fiik. Yang ketiga, hukum bagaimana seorang akhwat atau seorang mutallaqah yang dicerai oleh suaminya dan dia sudah bain, berpisah, tapi dicerai oleh suaminya ketika suaminya pada maradi mautihi, tatkala suaminya sudah hampir wafat. Nah, terjadi khilaf di antara para ulama. Kalau misalnya suami dalam keadaan sakit yang menjelang wafat menceraikan istrinya, maka ada khilaf di antara para ulama. Yang pertama, di antara para ulama mengatakan tetap tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena sudah bain, sudah berpisah. Walaupun dia tolaknya tolak yang biasa, yang bukan tolak 3. Tidak dapat warisan karena sudah bain, sudah pisah. Adapun ulama yang lain merincinya, kalau perceraian itu terjadi
ketika masa sakit menjelang wafatnya suami, maka perempuan tersebut tetap dapat warisan. Walaupun sudah habis masa iddahnya. Karena mengapa? Karena di sana ada namanya tuhmah. Tuhmah itu ada tuduhan kepada suami dengan maksud ia ingin memberikan mudarat kepada istrinya. Kenapa? Karena perceraian yang diambang kematian itu biasanya tidaklah perceraian yang biasa. Biasanya itu terjadi kalau ada sesuatu di antara suami atau istrinya. Bisa jadi suaminya ingin menceraikan istrinya dengan tujuan agar istrinya tidak mendapatkan warisan tatkala ia mati misalnya. Ada seperti itu. Nah, maka tatkala hukum seperti ini, apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya ketika ia sakit menjelang wafat, sang istri, sang pasangan tetap mendapatkan warisan. Karena itu ada tuhmah, ada seperti tuduhan kepada suami. Suami menceraikan istri tatkala ia menjelang wafat, ada tuhmah, di antaranya ialah tuduhan agar supaya istri tidak mendapatkan warisan. Jadi kita rinci, kita uraikan supaya cepat. Yang pertama tadi, kalau pernikahannya masih tolak ruj'i, masa iddah dan bercerai mereka, tatkala masa iddahnya suami wafat, istri tetap dapat warisan karena dia dalam masa iddahnya dan ia masih istri dari suaminya. Yang kedua, apabila sudah selesai masa iddah, sudah lepas dari suaminya, maka sang istri tidak lagi mendapatkan warisan. Yang ketiga, kalau misalnya perceraian itu terjadi menjelang wafatnya suami, maka sang istri tetap dapat warisan. Itulah yang paling rajih. Karena jarang sekali ada perceraian yang normal tatkala menjelang wafatnya sang suami. Kecuali di sana ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Mungkin misalnya suaminya marah kepada istrinya, tidak ingin istrinya atau pasangannya mendapatkan warisan misalnya. Maka yang seperti ini sang perempuan tetap mendapatkan warisan. Itu adalah perincian dari sebab warisan, diantaranya adalah an-nikah. Kita lanjut kepada pembacaan buku kita. Kita buka kepada Fulan yang nanti akan Ana tunjuk. Silakan membaca buku yang ada di layar. Bukan ini sudah. Atau mungkin ada yang baca dulu sehingga Ana tidak menghabiskan waktu, yaitu Mawani'ul Irthi. Siapa yang mau baca Mawani'ul Irthi? Yang bahasa Arab, Ustaz. Ya, yang bahasa Arab. Bentar ya. Ini dulu. Halaman berapa, Ustaz? Halaman ke-9. Oh, nah, Ustaz. Nah, Anak Akra. Rafif, Ustaz. Yang tadi tafadhol yang halaman 9. Nah, Ustaz. Nah, Ana harapkan yang lain mungkin bisa menutup mic-nya. Oke, tafadhol. Mawani'ul Irthi. Nah. Mawani'ul Irthi. Nah. Yang pertama. Awalan ar-riqu. Nah. Apa itu ar-riq? Fala yarith. Ya, yang pertama ana terjemahkan kepada yang lain mungkin bisa melihat. Bagi teman-teman yang tidak bisa berbahasa Arab, mohon diperhatikan. Yang pertama, mawani'ul irthi. Itu penghalang-penghalang dari harta warisan. Artinya, hal-hal yang bisa menghalangi seseorang dari mendapati harta warisan. Yang pertama, ar-riqu. Ar-riqu artinya perbudakan.
Yang kedua, al-qatlu. Artinya adanya pembunuhan antara pewaris atau ahli waris. Yang ketiga, ikhtilafuddin. Adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Ana rincikan, ya ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jikalau salah seorang pewaris atau ahli waris, ada yang budak, ada yang hamba sahaya, maka keduanya tidak bisa saling mewarisi. Keduanya tidak bisa saling mewarisi. Fala yarithur raqiqu li'annahu mamlukun. Maka sang budak tidak bisa mewarisi. Kenapa? Karena dia mamlukun li sayyidihi, karena dia dimiliki oleh tuannya. Dimiliki oleh tuannya. Wala yurathu, dan dia tidak bisa diwarisi juga. Nah, artinya tidak bisa mewarisi dan tidak bisa diwarisi. Kenapa? Li'annahu la mala lahu. Karena dia itu hitungannya tidak mempunyai harta. Sawaun kana, baik walaupun itu misalnya sang budak itu berupa qinnan. Qinnan itu artinya seorang budak yang lahir dari budak. Man wulida raqiqan. Yang lahir dalam keadaan ia hamba sahaya, itu qinnan. Atau mudabbaran. Mudabbaran ini hamba sahaya yang digantung kemerdekaannya dengan kematian tuannya misalnya. Contohnya kalau tuannya berkata, "Fulan, kamu adalah hambaku. Jikalau saya wafat, kamu merdeka." Maka budak yang seperti ini namanya mudabbaran. Atau mukataban. Itu budak yang datang kepada tuannya mengatakan, "Wahai tuanku, aku ingin meminta kepadamu kemerdekaan. Tolong aku beri kemerdekaan, akan aku bayar dengan sekian, sekian, sekian." Jadi terjadilah perjanjian mukatabah antara tuan dan sang budak. Atau muba'adan, atau budak yang setengahnya budak, setengahnya merdeka. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Ustaz caranya ada budak setengahnya merdeka, ada setengahnya budak? Ada. Contohnya, di zaman dahulu budak itu diperjualbelikan. Kadang mereka membeli budak itu langsung individu masing-masing. Ada yang membeli budak mungkin patungan, iuran. Misalnya budak ini diperuntukkan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, maka mereka patungan berdua atau lebih untuk membeli budak. Sehingga kalau seseorang di antara mereka, misalnya tuannya ada dua, misalnya ada dua orang yang berpatungan membeli budak misalnya. Salah seorangnya memerdekakan bagiannya, bagianku aku merdekakan. Jadi setengahnya adalah masih budak misalnya. Mungkin setengahnya merdeka, setengahnya budak. Atau ada budak namanya mu'allaqan alaihi. Yang dita'alik dengan sifat. Contohnya kalau kamu baik, kalau kamu misalnya begini-begini, maka kamu akan merdeka. Al-ikhwah wal akhwat, ingin Anda jelaskan, ini kenapa kita bahas? Karena ini ada di zaman dahulu. Zaman sekarang tidak ada perbudakan. Tidak ada perbudakan. Tapi kita tidak tahu di zaman yang akan datang, wallahu a'lam, apakah ada yang namanya perbudakan? Wallahu a'lam. Makanya ilmu ini tetap dibahas agar supaya terjaga dan tidak hilang. Artinya, kalau ada yang budak, pewaris atau ahlu waris, atau sebaliknya, maka keduanya tidak bisa saling mewarisi. Nah, itu dia halangan atau penghalang pertama dari harta warisan, yaitu adanya perbudakan antara kedua belah pihak. Yang kedua,
Al-qatlu. Apa itu al-qatlu? Pembunuhan. Contohnya, al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalau ada seorang ahli waris membunuh pewarisnya. Nah, membunuh, misalnya ada seorang anak membunuh bapaknya supaya dapat harta warisan. Maka al-qatlu ini, pembunuhan ini bisa menjadi penghalang dari mendapatkan harta warisan. Jadi kalau ada yang membunuh ahli warisnya, maka ia tidak mendapatkan warisan walaupun 1 rupiah, walaupun 1 real, karena dia masuk dalam bab al-qatlu. Kata Nabi SAW, "Laisa lil qatili minal mirathi syai'un." Tidak ada bagian bagi orang yang membunuh, tidak ada bagian untuknya, bagi orang yang membunuh, tidak ada bagian sama sekali untuknya dari harta warisan. Jadi kalau orang yang membunuh ahli warisnya, maka ia tidak akan mendapatkan warisan. Walaupun itu bapak kandungnya. Walaupun itu misalnya anak kandungnya. Misalnya bapak membunuh anak, maka bapak tidak mendapatkan warisan dari harta anak. Atau sebaliknya. Itu dia halangan, hambatan kedua dari harta warisan. Hambatan yang ketiga, yang sangat penting ialah ikhtilafuddin. Perbedaan agama antara pewaris dan ahlu waris. Pewaris dan ahlu waris. Contohnya, seseorang bapak Nasrani, Kristen. Seorang anak Muslim. Bapaknya meninggal. Bapaknya misalnya orang kaya, misalnya memiliki perusahaan. Maka anak tidak mewarisi bapaknya. Karena mengapa? Karena adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Karena Nabi SAW bersabda, "La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima." Seseorang muslim tidak bisa mewarisi seorang kafir, begitupun seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang muslim. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Atau Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatawarathu ahlu millatain. 2 orang yang berbeda agama atau dua pemeluk agama yang berbeda tidak saling mewarisi. Tidak bisa saling yatawarath. Tidak bisa saling mewarisi. Artinya, seorang muslim tidak bisa mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang muslim. Itu dia yang kita ingat poin apa saja yang bisa menghalangi seseorang dari mendapati harta warisan. Yang pertama, adanya perbudakan antara kedua belah pihak. Yang kedua, al-qatlu, adanya pembunuhan. Yang ketiga, adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahlu waris. Barakallahu fiikum. Ana buka satu pertanyaan. Tafadhal, ada yang ingin bertanya? Nah. Saya Ustaz. Nah, tafadhal. Bagaimana Ustaz yang tentang ikhtilafuddin Ustaz? Nah. Jika seseorang memiliki ayah itu non-muslim Ustaz, tapi ayahnya ini hartanya banyak Ustaz. Apakah dia tidak bisa dia mewarisi harta dari ayahnya? Dan jika dia tidak mewarisi harta dari ayahnya itu Ustaz, kemungkinan harta itu kan bisa dia pakai, jika dia mewarisi harta itu dia bisa pakai untuk hal-hal yang baik, misalnya sesuai dengan syariat Islam, daripada jika dia tidak mewarisi Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Jikalau ada seorang ayah misalnya sangat kaya, pengusaha sangat kaya. Hukum asal adalah walaupun ayahnya itu ada ayah yang kaya, hukum asalnya kalau anaknya muslim tidak ada saling mewarisi antara keduanya.
Tidak ada saling mewarisi antara keduanya. Kecuali dalam beberapa keadaan seperti mana yang dikatakan oleh teman antum, para ulama menjelaskan itu dia boleh mendapatkan harta warisan dari bukan harta warisan, harta peninggalan dari bapaknya, tapi bukan bab al-irs, tapi bukan bab warisan. Ya mungkin babnya bab pemberian atau hadiah, tapi tidak termasuk dari bab harta warisan yang dibagi-bagikan sesuai dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ibaratnya seseorang saja boleh mendapatkan hadiah dari orang-orang yang non-muslim, maka boleh-boleh saja kita mendapatkan pemberian atau bagian dari harta orang non-muslim, apalagi itu adalah orang tuanya atau kerabatnya. Tapi tidak masuk dalam bab warisan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, berhak dia boleh mendapatkan, tapi tidak masuk dalam bab al-irth. Tidak masuk dalam bab ketentuan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau sebaliknya lain hal. Kalau sebaliknya, misalnya yang kaya itu adalah bapaknya. Bapaknya sangat kaya misalnya. Maka anaknya tidak boleh mendapatkan warisan. Lebih berhak dia membantu orang-orang yang membutuhkan dari kalangan kaum muslimin. Barakallahu fiik. Ya. Ada lagi pertanyaan, satu pertanyaan sebelum kita mulai kembali? Nah, Ustaz. Tafadhal. Ya. Dari anak Ustaz Humaydi, Ustaz. Tadi di Mawani Al-Irsi yang bab Ar-Riq, tadi sinyal kurang bagus, jadi anak kurang paham bedanya antara mudabbaron, mukataban, au mub'idon. Itu Ustaz. Muba'adon. Ya, itu bedanya apa Ustaz? Ya, sama-sama Riq. Anak ulangi ya, anak ulangi. Mungkin di antara teman-teman antum ada yang sinyalnya bermasalah. Yang pertama tadi qinnan. Qinnan ini itu hamba sahaya yang benar-benar lahir dalam keadaan raqiqan, dalam keadaan budak. Karena perbudakan itu bukan hanya lahir daripada perbudakan ya. Mungkin lahir perbudakan terjadi ketika ada peperangan misalnya, atau ada kemiskinan di zaman dahulu misalnya. Kalau qin itu benar-benar ia lahir dalam keadaan budak. Itu qin. Man wulida raqiqan. Mudabbaran yaitu hamba sahaya yang kemerdekaannya digantung oleh tuannya dengan kematian sang tuan. Contohnya kalau tuannya berkata, "Wahai fulan, tatkala nanti kalau saya wafat, maka engkau akan merdeka," misalnya. Maka si fulan ini akan merdeka ketika wafatnya sang tuan. Atau mukataban. Mukataban ini hamba sahaya yang datang kepada tuannya, meminta kepada tuannya agar ia diberi kemerdekaan. Dan ia mukatabah, ada perjanjian, ada kesepakatan antara tuannya dan ia dengan membayarkan harta sekian. Itu namanya mukatabah. Mukatabah itu hamba yang mendatangi tuannya membuat kesepakatan agar ia diberikan kemerdekaan dengan imbalan sekian. Adapun muba'ad ini kalau hamba yang sebagiannya hamba, sebagiannya lagi merdeka. Contohnya, zaman dahulu hamba itu diperjualbelikan. Misalnya ada dua orang yang bersepakat membeli hamba sahaya. Dua orang, fulan dan Allan. Kemudian si fulan memerdekakan bagiannya. Ya fulan, ya Allan, ana fulan memerdekakan bagian ana. Maka sebagian hamba tersebut sudah merdeka, tapi sebagiannya yang lain masih statusnya budak. Makanya jadilah muba'ad. Mungkin
dibagi mungkin setengah hari atau bagaimana pembagian zaman dahulu, muba'at itu hamba tersebut tidaklah full merdeka dari sang tuannya. Barakallahu fiikum. Kita lanjut ya kepada pelajaran yang selanjutnya agar tidak terlalu lama. Ini dia. Al-warithuna minar rijal bitariqatil bast. Itu para ahli waris dari kalangan laki-laki dengan pemaparan yang sederhana. Misalnya seperti ini supaya mudah. Yang pertama adalah al-ibn. Apa itu al-ibn? Anak. Anak. Atau ibnul ibni wa in nazalu wa in nazala. Atau anaknya anak atau cucu. Wa in nazala atau cicitnya dari kalangan ibn dari kalangan yang laki-laki. Nanti akan kita jelaskan bedanya kalau dari kalangan perempuan. Atau al-ab, bapak. Atau abul abi. Wa in ala, itu kakek, bapaknya bapak itu kakek sampai yang ke atas-atasnya. Wa in ala itu seterusnya ke atas. Atau al-akhus syaqiq, saudara kandung. Al-akhus syaqiq, saudara kandung. Al-akhu li abin adalah saudara seayah. Seayah. Al-akhu li ummin, saudara seibu. Ibnul akh asy-syaqiq, anak dari saudara kandung itu sepupu, keponakan kita, keponakan dari saudara kita yang kandung. Atau anak dari saudara seayah. Adapun anak dari saudara seibu tidak masuk dalam kategori ini. Al-am syaqiq, al-am paman yang kandung. Al-am li abin, paman yang seayah. Misalnya bapaknya itu mempunyai saudara seayah. Maka ia adalah paman li abin untuk anaknya. Atau ibnul am, anak paman. Atau ibnul am li amin. Atau ibnul am li abin wa in nazalu. Berikutnya, dan juga az-zawj, suami, dan al-mu'atiq, dan orang yang memerdekakan budak. Wa kullu 'asibin binafsihi lil mu'atiq, dan semua ansib, orang yang mewarisi asobah dari al-mu'atiq ini semuanya mendapatkan kategori laki-laki yang mendapatkan warisan dari harta warisan pewaris. Ini ya ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ana harap, ana minta kepada antum, mari nanti besok ya atau kedepannya kita hafal ini siapa-siapa saja orang yang mewarisi dari kalangan laki-laki. Ana minta kepada antum ya, dan antumnya berusaha menghafal orang-orang yang mewarisi dari kalangan laki-laki. Kemudian kita masuk kepada orang-orang yang mewarisi al-warithat, al-warithatu minan nisa bitariqatil bast. Para ahli waris dari kalangan perempuan ditinjau dengan cara yang sederhana, karena dipaparkan dengan cara yang sederhana. Al-bintu. Al-bintu apa arti bintun? Anak perempuan. Bintul ibni wa in nazala abuha. Bintul ibn yaitu anaknya putri dari anak, yaitu cucu kita. Cucu dari sang pewaris dari pihak laki-laki. Adapun bintul binti, cucu dari kalangan perempuan tidak mendapati warisan. Yang mendapati warisan adalah bintul ibn atau cucu dari laki-laki. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-um, ibu. Yang keempat adalah al-jaddah min kibalil nenek dari kalangan dari pihak ibu.
min kibalil Kemudian al-jaddah min kibalil ab. Nenek dari kalangan bapak. Jadi nenek kita dari bapak atau dari ibu tetap mendapatkan warisan. Kemudian al-ukhtu syaqiqah. Saudari kandung. Al-ukhtu li abin. Saudari seayah. Al-ukhtu li ummin. Yaitu saudari seibu. Az-zawjah. Yaitu istri. Dan al-mu'tiqah. Yaitu perempuan yang memerdekakan budak. Contohnya ada Aisyah memerdekakan budak. Maka ia termasuk daripada ahli waris. Barakallahu fiikum. Ada yang ingin bertanya sebelum kita mulai? Tafadhal. Ya, Ustaz. Mungkin belum dijelaskan mungkin Ustaz ya. Saya baca di di syairnya itu yang al-warithuna minar rijal kan di syairnya 10. Tapi muallifnya menulis di sini 15. Itu kalau al-warisat itu kan di syairnya itu kan ada 7, kemudian di pembagiannya ada 10. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan Ustaz. Ya, nanti yang di syair itu semuanya itu sudah dijelaskan yang dipaparkan oleh muallif yaitu Syekh Faiz. Ini contohnya di antaranya mungkin di antara yang masuk di antara itu adalah yang digabungkan antara Ibnul Am dan Al-Am. Kita baca misalnya min abihi. Mungkin kita hitung ya. Kita hitung al-warithuna minar rijali 10. Yang pertama al-ibn 1. Ibnul ibn 2. Ya kan? Wal abu 3. Wal jad kakek wa in ala. Al akh min ayyil jihad. Ingat ini dia pokok masalahnya. Saudara dari pihak manapun. Baik itu pihaknya kandung atau pihaknya seayah atau pihaknya ibu. Ini dia permasalahannya. Nah, karena begitu juga wabnul akh al-mudni ilaihi bil ab. Nah, jadi di sini ini udah berapa ini? Nah, ini ada 2 atau 3. Ini ada 3 orang di sini. Itu pun misalnya wabnul akh al-mudni ilaihi bil abi. Dan anak dari al-akh. Nah, anak dari al-akh bil ab. Ini siapa ini? Anak dari al-akh. Ibnul akh adalah keponakan. Wal am wa ibnul am min abihi. Nah, ini wal am wa ibnul am min abihi. Ini wal am wa ibnul am min abihi. Karena di situ ada beberapa yang langsung diringkas seperti ini. Wal am min jihatil min ayyil jihadikan. Maka seakan-akan berkurang padahal semuanya itu sudah dirincikan di sini. Makanya untuk memudahkan kita semuanya, al-muallif Syekh Faiz langsung memaparkan seperti yang kita baca. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan? Belum kita mulai? Karena kita akan bertanya, apa itu? Mau bisa minta kitab PDF-nya, Ustaz. Oh, bisa, Ana sudah bagikan ke grup. Mungkin antum baru ya? Iya, buat itu. Oh, ya, nanti insya Allah antum di grup berapa? Antum di grup berapa? Ya? Perantara 12. Dan nanti antum ini aja, antum chat Ana. 12 mungkin. Chat Ana, nanti Ana akan kirimkan ke antum. Barakallahu fiikum. Ya, untuk menyikat waktu ya Ana ini kembali Ana Ikhwan 2. Ya, Ikhwan 2 ya, nanti antum chat ke Ana, nanti Ana akan sampaikan kepada antum.
Iya, Ustaz. Untuk menyikat waktu, kita lanjut ya. Alladzina yarithuna bil fardil mah. Jadi ada orang yang hanya mewarisi secara fard. Fard itu adalah warisan yang ditentukan saja, tidak mendapatkan harta warisan yang sisanya. Mereka adalah ummul ummul ab. Ini nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak bapak. Al-ukht li ummi, al-akh li ummi, az-zawj dan az-zawjah. Ini semuanya ini mereka hanya mendapatkan harta warisan yang ditentukan saja. Jadi misalnya kalau ada sisanya mereka tidak mendapatkan warisan. Adapun orang yang mewarisi secara ta'sib. Ta'sib itu adalah orang yang mewarisi dengan cara asabah. Asabah ialah dengan cara tidak terbatas. Kalau dia misalnya sendiri, maka dia mendapatkan semuanya. Kalau dia bersama dengan ashabul furud, maka ia mendapatkan bagian dari setelah ashabul furud. Mereka adalah al-ibn, ibnul ibn, wa in nazal, sampai akhir ini semuanya. Contohnya al-akhus syaqiq. Ingat antum, ya ikhwah barakallahu fikum, ingat al-akhus syaqiq dan al-akh li abin. Dua orang ini adalah masuk dalam bab at-ta'sib. Adapun al-akh li ummin, seperti mana yang antum lihat di layar, ini beliau tidak masuk dalam bab ta'sib. Mereka al-ikhwah li mereka masuk dalam kategori orang-orang yang mewarisi secara fard saja. Dengan warisan mereka terbatas dengan kadar yang ditentukan oleh warisan secara Islam. Ada orang yang alladzina yarithuna taratan bil fardi wa taratan bit ta'sib. Kadang ia bisa mewarisi secara fard, secara warisan yang ditentukan. Kadang dia bisa menjadi ta'sib. Menjadi orang yang mewarisi secara ta'sib tidak terbatas. Siapakah itu? Di antaranya ialah al-bint. Al-bint kadang bisa mendapatkan menjadi ashabul furud. Kadang bisa mendapatkan ashabul ta'sib. Kalau dia sendiri maka dia menjadi ashabul furud. Min ashabil furud. Adapun kalau dia bersama ibnun, maka ia menjadi min ashabil asabah. Begitupun bintul ibn. Ketika dia sendiri, dia menjadi ashabul furud. Tapi kalau ada ibnu ibnin, maka ia menjadi ahlul asabah. Maka masuklah ia di kategori kadang mewarisi secara fard, kadang mewarisi secara ta'sib. Ada al-ukhtu syaqiqah. Al-ukhtu syaqiqah. Kalau dia sendiri, maka dia mendapatkan warisan, atau kalau mereka golongan mereka saja, para akhwat yang kandung, maka mereka mendapatkan warisan yang al-fard, yang ditentukan. Tapi kalau mereka bergabung dengan al-akhus syaqiq, maka keduanya masuk dalam kategori bab al-asabah. Sebentar ya, ana ambil charger karena sudah mulai lemah baterai laptopnya. Daqiqah. Naam. Barakallahu fiikum. Begitupun al-ukhtu li'ab, kalau mereka sendiri tidak ada laki-laki, maka mereka mendapatkan warisan al-fard. Tapi kalau mereka bergabung sama al-akhu li'abin, maka ia mendapatkan warisan secara at-ta'sib. Maka jadilah mereka berempat ini kadang mereka mewarisi secara ta'sib atau kadang mereka mewarisi secara al-fard. Apa itu al-fard? Itu warisan yang terbatas, yang dibatasi sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ta'sib, mereka adalah mendapatkan warisan dengan cara tidak terbatas. Kadang bisa mendapatkan semua harta warisan, kadang bisa mendapatkan sisa dari semua harta warisan. Barakallahu fiikum. Atau ada juga orang yang bisa mendapatkan warisan dengan al-fard dan ta'sib ma'an sekaligus. Kadang dia mendapatkan warisan dengan fard,
Kemudian sekaligus ia mendapatkan warisan secara taksib. Barakallahu fiikum. Contohnya, abun dan bintun. Abun dan bintun. Bintun itu mendapatkan setengah kalau dia sendiri. Adapun abun mendapatkan 1/6 kalau ada bintun. Tapi dia mendapatkan juga taksib karena dia termasuk dalam kategori ahlu asabah. Maka abun ini, ana kasih gambaran kepada antum, ana alihkan layarnya ya. Ini, antum bisa melihatnya? Antum bisa melihatnya? Bisa. Ini ya, ana contoh ya. Wadah. Nah, Misalnya kalau abun dan bintun. Bintun ini hukum asalnya mendapatkan setengah. Dan abun hukum asal mendapatkan 1/6. Seperti ini yang akan lihat bagaimana cara. Ini ya. Ini. Nah, Kan lihat untuk melihat abun dan bintun. Oh, kebalik hukumnya. Itu nggak apa-apa. Abun hukum asal kalau dia bersama bintun, maka abun ini mendapatkan 1/6. Ini 1/6 ya, karena kebalik ya. 1/6. Karena balik. Ini karena kebalik ya. Dan bintun hukum asal mendapatkan, mungkin gini aja, anak tulis bahasa Indonesia supaya lebih mudah. Nah, itu ya. Abun hukum asal mendapatkan 1/6. Adapun bintun hukum asal mendapatkan 1/2. Jadi asal masalah dari 6. Berapa 1/6 dari 6? 1. Setengah dari 1/6? 5. 3. Setengah dari 1/6. Oh, 3. Nah, jadi ini sama ini berapa? 4. 4. Jadi masih ada sisa kan 2. Maka 2 ini adalah untuk al-ab. Jadi al-abun itu dia bisa mewarisi secara al-farad, ini farad, dan kadang digabung bisa juga sekaligus dia mendapatkan taksib, sisa dari harta warisan yang dibagi tadi. Anak ulangi ya. Al-abun hukum asal mendapatkan 1/6. Bintun hukum asal mendapatkan 1/2. Alaysa kadzalik. Jadilah asal masalah nanti akan kita jelaskan caranya, bagaimana cara membuat asal masalah. Jadilah hukumnya asal masalah 6. 1/6 dari 6, 1. Setengah dari 6, 3. Ditambahkan 1 dan 3 sama dengan 4. 4 bukan? Dan sisanya 2 dari 4 ini adalah ada sisa 2. Maka 2 ini langsung diambil oleh abun. Karena abun ini dia bisa mewarisi secara taksib dan al-farad sekaligus. Barakallahu fiikum, karena agak kebalik-balik ya, tapi semoga bisa antum pahami. Nah, barakallahu fiikum. Itu tadi di antara ahli waris yang dapat mewarisi secara taksib dan al-farad sekaligus. Nah, ini dia yang perlu antum ketahui, al-furudul muqaddarah fi kitabillah sittah. Jadi ashabul furud, bilangan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya ada, pecahan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya ada 6 dalam bab warisan. Yang pertama ada namanya an-nus.
Ada namanya ar-rubu'u. Ada namanya at-tumun. An-nisfu setengah. Ar-rubu'u seperempat. At-tumunu seperdelapan. At-tulusan dua per tiga. 2/3. At-tulus sepertiga. As-sudus seperenam. Jadi ini ashabul furud, furud atau bagian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dalam bab waras. Pecahan-pecahan 1/2, 1/4 dan yang lain. Nah, al-farad ibaratun an kasr mukawwan min bast. Jadi ini apa nih bahasa Indonesianya yang pertama satu? Setengah. Enggak, ini yang satu ini. Angka satu apa namanya? Pembilang. Alaysa kadzalik? Pembilang dan penyebut. Nah, jadi kalau bahasa Arab ini al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pembilang ini angka satu ini dinamakan namanya adalah al-bast. Al-bastu. Al-bastu itu adalah pembilang kalau bahasa Indonesia. Adapun yang bawah wa maqam ini maqam. Maqamat ini maqamat. Maqam ini kalau di Indonesia disebut dengan bahasa kita namanya penyebut. Dari di sini al-fardu ini ibarah an kasr. Fardu di sini ibarat dari sebuah pecahan yang terdiri dari sebuah pembilang dan penyebut. Pembilangnya adalah atas disebut dengan al-bastu dan yang penyebut di bawah ini disebut dalam bahasa Arab maqamat. Fa idza kana fil mas'alati fardun wahidun. Ini dia udah mulai masuk. Apabila di dalam suatu masalah hanya ada satu ashabul furud saja. Misalnya 1/6 atau yang lainnya atau setengah. Maka langsung diambil fa'aslul mas'alah yakunu min maqamih. Maka langsung diambil aslul mas'alahnya dari maqamnya. Dari apa itu maqamnya? Ini maqam. Bawah nih, penyebut. Langsung diambil. Contohnya, ada di dalam masalah itu ada namanya setengah. Misalnya bintun. Ada seorang bintun mewarisi. Bintun. Asal masalah langsung 2. Karena dia cuma satu pecahan, satu fard. Atau misalnya ada hukum masalah 1/3. Hanya satu saja 1/3, tidak ada yang lain. Maka langsung diambil dari maqamatnya atau diambil dari penyebutnya. Usulul masalah atau usulul masail sab'ah. Ini dia usul masalah yang al-muttafaq, yang disepakati, itu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Dari mana kita mengetahui ini nanti akan kita pelajari kalau misalnya ada 2 ashabul furud atau 3 atau lebih, maka kita akan mendapati rupanya asal masalahnya adalah 12 atau 24 atau 8. Ini tadi idza wujida fil mas'alati fardun wahidun. Apabila di dalam masalah ada fardun wahid atau ada satu pecahan saja, maka yakunu asluha min maqamil kasr. Maka asal masalahnya diambil dari maqamnya atau penyebutnya. Contohnya ini, satu masalah 1/2, maka langsung asal masalahnya 2. 1/4, maka langsung asal masalahnya 4. 1/8 sampai seterusnya, kalau mereka sendirian, tidak ada ashabul furud yang lain, maka langsung diambil di sini asal masalahnya. Barakallahu fiikum. Di sini baru masuk pada bab yang sangat inti, yaitu bagaimana kalau ada 2 ashabul furud atau lebih, atau misalnya 2 dulu. Nah, yang pertama, idza kanat maqamatul qusur mutamathilah yakunu aslul mas'alah min aslil maqamat. Kalau ada 2 misalnya 2 bilangan yang 2 pecahan yang sama, contohnya
Az-zawj dan ukhtun syaqiqah. Sama-sama dua. Ana beri contoh. Zawj dan ukhtun. Nah, zawj dan ukhtun. Nah, ini kebalik ya. Suami dan saudari. Suami mendapatkan setengah. Dan istri dan saudari mendapatkan setengah. Ini kayaknya jelas ya, angkanya anak balik di sini. Kalau seperti ini sama-sama angkanya al-ikhwah wal akhwat barakallahu fikum, langsung diambil namanya mutamathilah. Mutamathilah itu makomnya itu sama persis. Maka langsung diambil salah satunya. Maka asal masalahnya dua. Maka jadilah setengah dari dua satu, setengah dari dua satu. Itu kalau asal masalahnya sama, ashabul furudnya penyebutnya sama di bawahnya. Barakallahu fiikum. Kalau misalnya penyebutnya berbeda antara satu dan yang lain, contohnya ini tadi, ini yang melihat ada setengah dan seperempat. Alaysa kadzalik? Ada setengah dan seperempat. Kalau bisa dibagi, 4 bagi 2 langsung habis, maka langsung diambil yang terbesar. Berarti asal masalahnya 4 langsung. 8 dan 2. 8 bisa dibagi dengan 2. Maka asal masalah langsung diambil dari angka 8. 6 dan 2. 6 bisa dibagi dengan 2. Maka asal masalah 6. Dan yang lainnya. Yang pertama tadi, kalau sama-sama 2, mutamathilah. Ini mutamathilah. Sesuai, sama persis, maka diambil salah satunya. Berarti ini saja diambil. 2. Atau mutadakhilah. Atau mutanasibah, sesuai. 4 sama 2 itu bisa dibagi. Langsung tanpa ada pecahan-pecahan yang lainnya. Maka kita ambil angka yang terbesar. Permasalahannya bagaimana ini dulu kalau ada namanya mutabayin. Jadi antara ashabul furud di sini dan yang lainnya tidak bisa angkanya dibagi. Tidak bisa angkanya disamakan, maka dikalikan. Contohnya 2 dan 3, apakah bisa disamakan? Tidak. Apakah bisa dibagi? Tidak. Maka langsung dikali. Nah, ini namanya mutabayin. Ada bab yang paling penting, yang paling rinci adalah bagaimana kalau penyebutnya itu ada tawafuq. Tawafuq itu ada penyesuaian atau kesepakatan antara 6 dan 4. Kira-kira angka berapakah atau berapakah yang bisa disepakati antara 6 dan 4? Al-ikhwa barakallahu fiikum. Antum ma'i wala fi makanin akhar. 12. Enggak, bisa 12. Angka yang bisa menerima pembagian antara keduanya. Antara 12. 12. Ya, itu hasilnya. Itu hasilnya. Sekarang kita ingin tahu caranya. Nah, itu hasilnya 12. 2. 2,5. Ahsanta. Ini bisa dibagi menjadi 2 dan ini bisa dibagi menjadi 2. Caranya, Anda kembalikan ke ayat. Caranya al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, yaitu berapa tadi? 6 dan 4. Ya kan? 6 dan 4 ini bisa dibagi menjadi 2. Bukan begitu? Inilah. Iya. 6 dan 4. Kayaknya Anda balik cara nulisnya. 6 dan 4. Alaysa kadzalik? Sepertinya Ustaz dibalik, Ustaz. Udah benar, Ustaz. Nah, ini Sudah benar, Ustaz. Kebalik di layar. di layar kebalik. ya, Ustaz. Atau mungkin Iya. di laptop ya? Tadi udah benar, Ustaz. Oke. Tadi udah benar, Ustaz. Ya, 6 dan 4. Ini sudah benar? Ya, Ustaz, benar, Ustaz. Ya. Benar, Ustaz.
Nah, 6 dan 4 itu ada kesepakatan antara keduanya. Itu dua-duanya ini bersepakat di an-nis. Sepakat di angka setengah, angka 2. Maka ini dibagi 2 berapa? 2. 2. Ini dibagi 2 berapa? 3. 3. Caranya, ini dikalikan sini, ini dikali sini, maka jadilah angkanya 12. Paham? Baik, Mas. Atau anak ulang? Paham tuh. Anak ulang. Misalnya tadi Paham lah. tadi ada berapa? 8 dan setengah dan 6. Dan 6. 8 dan 6. Angka berapa yang bisa disepakati antara 8 dan 6? 2. Ustaz. Bagi 2 berapa? 3. 3. Sini 2 4. berapa? 4. 4. Ini dikali sini berapa? 24. Berarti jadi angkanya 24. Barakallahu. Itu kalau ada Dikali silang, Ustaz. Dikali sama silang. saja. Ya. Ini di sini sama saja angkanya. Kalau Harus sekarang, dikali silang lah. ya pokoknya sama saja, mau dikali ke sini, mau dikali ke sini, sama saja angkanya 24. 4 kali 3 berapa? 8 kali 3 berapa? 24. 6 kali 4 berapa? 24. Jadi sama saja. Jadi mau antum kali di sini, mau antum kali di sini sama aja. Yang penting dikali silang. Tapi nggak dikali 6 kali 3 ya, Ustaz. Kan disilang. Ini Iya, dikali ini. 6 kali 3 gitu, Ustaz. 8 kali. Ya. Nah, silang ini. Jadi angkanya sama. Oh, gitu. Nah, jadi antum sudah bisa membedakan ya. Ini anak-anak ulang ya secara ringkas ya. Ini kalau angkanya itu misalnya sama-sama 2. Sama-sama 2 kan? Ini langsung Pakai saja. 2. Ini namanya tamasul. Mutamatsilah. Ya, ada namanya Mutamatsilah, Ustaz. ya mutamatsilah atau tamasul. Ada namanya tamasul di dalamnya. Ada namanya tamasul. Sesuai atau sama. Maka diambil satunya saja. Itu satu. Ada namanya tadakhul, yaitu 1/4 sama 1/2. Ini tadakhul. Tadakhul artinya ini angka yang besar bisa dibagi ke angka terkecil tanpa ada sisa, tanpa ada pecahan. Itu namanya tadakhul atau mutadakhilah. Sama saja, tadakhul atau mutadakhilah. Tadakhul. Maka ambillah yang terbesar. 4. Nah, ada namanya tawafuk tadi. Tawafuk tadi antara 8 dan 6 misalnya. Ini sama-sama sepakat di angka berapa? 2. Angka 2. Ini bagi 2, 3. Ini bagi 2, 4. 4. Oke, dikali begini. Yang lain bisa di-mute mungkin gambarnya agak kelihatan. Gimana? Dah. Wadih. Nah. 24. Tolong di-mute. Nah. Ya. Bagaimana menurut antum? Atau ada satu lagi. Kalau ada misalnya antara 1/3 dan 1/2. Kalau ini namanya tawafuk. Tawafuk atau mutawafiqah. Adanya kesepakatan antara bilangan satu dan bilangan yang lain. Alaysa kadzalik? Nah, Iran, alaysa kadzalik? Ada yang ketiga namanya Mutabayana. Tabayun. Mereka tidak bisa dibagi, tidak ada kesepakatan, maka langsung saja dikali. Contohnya 3 dan 2. Tidak ada kesepakatan, tidak ada namanya tamasul, tidak ada namanya tadakhul, maka langsung saja dikali. Jadilah angkanya asal masalahnya 6. Jadi begitulah ya ikhwah, barakallahu fiikum. Sama gini kan, antara 3 dan 2. Tidak ada kesepakatan di antara keduanya, maka langsung saja dikali. 3 kali 2, 6. Barakallahu fiikum. Nah, baik. Apakah ada pertanyaan? Apakah Anda bisa memahami yang tadi cara membuat asal masalah? Afwan Ustaz. Nah, tafadhal. Tadi kelihatannya kurang jelas gitu. Soalnya ketika antum bikin aslul masalah itu gambarnya itu tertutup karena ada mood yang belum ditutup gitu, Ustaz.
Oh iya ya. Yang mana itu? Yang mana? Cuma mungkin kita ulang. Gampang insyaallah. Semuanya anak ingin Jadi mungkin harap yang lain di mute, yang lain. Oke, anak ulang ya. Anak ulang. Yang lain mungkin bisa ditutup mic-nya. Anak tutup. Nah, Ustaz, artinya yang lain mungkin merasa terganggu. Soalnya kenapa? Karena mood-nya itu, mic-nya itu nggak ditutup. Jadi ketika antum menulis memberikan aslul masalah itu tertutup lagi gitu loh, Ustaz. Jadi mohon untuk yang ini mood-nya mic-nya ditutup biar nggak mengganggu. Yang lain anak harapkan bisa tutup mic. Nah, ya videonya anak pin juga insyaallah. Anak kembalikan lagi ke layar. Nah, ya. Oke. Ini bisa terlihat ya. Oke. Kalau asal masalahnya antara setengah dan setengah misalnya tadi. Setengah tadi, maka langsung saja diambil dari salah satunya. Ini namanya tamasul. Nah, sama. Nah, tamasul sama. Ini ya. Ini tamasul. Setengah dan setengah. Sama kan angkanya? 2 dan 2. Tamasul sama, sesuai. Maka ambil salah satunya. Nih, ini mau ini sama saja. Tamasul. Kalau sama-sama pecahannya setengah dan setengah. Kalau misalnya ada namanya tadakhul contohnya, 1/4, ada orang yang mewarisi 1/4 dan setengah. Ini namanya tadakhul, mutadakhilah. Maka ambil yang paling besar. Kenapa? Karena angka 4 bisa dibagi dengan angka 2, alaysa kadzalik. Langsung tanpa pecahan, tanpa adanya pecahan setelahnya. Maka itu namanya tadakhul. Angka yang terbesar bisa dibagi dengan angka yang terkecil tanpa adanya pecahan. Maka itu namanya tadakhul. Ada lagi namanya tawafuq. Itu antara misalnya 1/4 misalnya dan 1/6. Alaysa kadzalik, 4 dan 6. Ini ada namanya tawafuq. Ini ada namanya tawafuq. Tawafuq sah? Nah, ada namanya tawafuq. Nah, tawafuq. Caranya ialah kita ambil misalnya tadi ini 4 dan 6. Kita cari angka berapakah yang bisa diterima oleh angka 4 dan 6 dalam pembagian. Rupanya mereka sama-sama bisa dibagi menjadi 2. Itu tawafuq fin nisfi. Tawafuq fin nisfi. Ada yang berbicara. Nah, tawafuq fin nisfi. Nah, mereka ada kesepakatan di angka 2 atau setengah. Jadi angka 6 dibagi 2 berapa? 3. 4 bagi 2 berapa? 2. Jadi dikali saja, ini dikali sini, ini dikali sini, maka jadilah dapat hasilnya yaitu 12. Maka 12 inilah yang nanti akan menjadi aslul masalah. Ini namanya tawafuq. Ini namanya tawafuq. Yang ketiga ada namanya tabayun. Tabayun itu tidak bisa dibagi sama sekali. Misalnya antara 1/3 dan 1/2. Nanti bisa lihat antara 1/3 dan 1/2. Misalnya ada yang mewarisi 1/3, ada yang mewarisi setengah atau 1/2. Ini dan ini tidak bisa, tidak sama-sama. Tidak ada namanya persamaan, tidak ada namanya tamasul. Tidak ada namanya tadakhul. Ini tidak bisa dibagi menjadi 2. Dan tidak ada namanya kesepakatan antara mereka. Makanya kalau tidak ada kesepakatan antara 3 dan 2 langsung saja dibagi. Afwan, langsung saja dikali maksudnya. Jadilah asal masalahnya 6. Ini namanya tabayun. Mutabayin. Tabayun. Jadi yang pertama tadi begini, namanya tamatul kalau angkanya sama-sama,
Yang kedua ada namanya tadakhul, angka yang terbesar bisa dibagi dengan angka yang terkecil. Maka ambillah angka yang terbesar. Ada namanya tawafuq, adanya kesepakatan antara 4 dan 6 di angka 2, maka sama-sama dibagi 2, 3, ini hasilnya. Maka dikali silang. Maka dikali silang. Maka dikali silang. Ini kali sini, ini dikali ke sini. Maka jadilah angkanya 12. Ini namanya tawafuq. Tawafuq ini adanya kesepakatan antara angka 6 dan angka 4. Adapun tabayun itu tidak ada namanya tadakhul, tidaklah tamatsul, tidaklah tawafuq. Dia tabayun, berpisah, berbeda, sama sekali berbeda. Maka kalau nggak bisa dibagi, nggak bisa disepakatkan, maka langsung saja angka 3 dan 2 dikalilah menjadi angka 6. Barakallahu fiikum. Semoga itu bisa membantu antum dalam memahami pelajaran. Atau ada yang ingin ditanyakan? Tafadhal, tadi ada yang ingin bertanya. Nah, Tabayun bisa diulang sedikit. yang tabayun ya, barakallahu fiikum. Yang tabayun ini misalnya antara 3 dan sepertiga dan setengah. Yang pertama kita tinjau, apakah dia tamatsul? Apakah dia sama? Tidak. Berarti bukan tamatsul. Apakah dia itu tadakhul? Apakah angka terbesar bisa dibagi ke angka terkecil? Nggak bisa, akan ada namanya nanti pecah. Koma-koma. Maka tidak. Apakah di antara 3 dan 2 ada kesepakatan yang bisa dibagi di antara keduanya? Enggak juga. Ini 3 dan 2 bagaimana cara sepakatnya? Maka tidak bisa. Sisalah namanya tabayun. Tabayun ini yang angka dan yang satu dan yang lainnya benar-benar berbeda. Tidak bisa dikompromikan, tidak bisa disamakan, tidak bisa dibagi, tidak bisa disepakatkan. Maka salah satu apanya adalah tabayun. Tabayun. Nah, tabayun. Barakallahu fiikum. Nah, barakallahu fiikum. Ada lagi pertanyaan? Tafadhal. Afwan Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, yang tawakuf tadi Ustaz coba diulangi Ustaz. Tawafuq, bukan tawakuf. Tawafuq. Oke. Ini ya, Ana ulang ya. Ana minta kepada antum, mungkin antum bisa dengar kembali. Yang antum dengar kembali. Ana tutup mic-nya ya. Ana harapkan yang lain tidak membuka mic. Contohnya, semoga ini. Ada 1/8. Angka Indonesia aja ya, bermudah ya. Ada 1/8. Dan ada 1/6. Namanya tawafuq. Nah, ada orang mewarisi 1/8, ada orang mewarisi 1/6. Kita lihat pertama kali, apakah dia sama-sama, apakah dia tamatsul? Tidak. Apakah dia tadakhul? Apakah angka 8 ini langsung bisa dibagi menjadi 6? Apakah angka 8 bisa dibagi 6 langsung? Tidak bisa, akan ada nanti namanya pecahan. Maka kita cari kesepakatan antara angka 8 dan angka 6. Rupanya kalau kita tinjau, mereka bisa sepakat dalam angka 2. Angka 2, contohnya 8 bagi 2 berapa? 4. 6 bagi 2 berapa? 3. Caranya untuk mengetahui aslul masalah, maka kita kali silang. 8 dikali 3, 24. Sama saja, kalau kita kali ke sini juga 24. Jadi kita cari kesepakatan antara 8 dan angka 6. Rupanya mereka sepakat di angka 2. Rupanya angka 2 mereka sepakat. Angka 2 mereka sepakat. Makanya dibagilah ini menjadi 2. 8 bagi 2, 3. Afwan. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Baru kita kali silang. Ini ke sini, ini ke sini. Barakallahu fiik.
Masih belum jelas? Alhamdulillah, wadih Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Fiikum barakallah. Itu di antara cara ini ya, cara menentukan aslul masalah. Nah, barakallahu fiik, Ana kembali ke layar. Nah, Ana harapkan pada antum agar ini ya, agar antum bisa memahami. Ya. Apakah ada lagi yang ini yang ingin bertanya? Karena Masya Allah ya, mungkin karena seru ya, udah lewat nih kayaknya nih. Masya Allah. Afwan Ustaz, mungkin sedikit lagi. Ya, tafadhal. Iya, di pembahasan tawafuk tadi Ustaz. Nah, di situ tadi yang contohnya, yang Ustaz kasih contoh yang pertama tadi 1/4, kemudian 1/6, lagi dan diambil kesepakatannya untuk kedua angka tersebut dengan kata dua. Dua. Dengan angka 2. Nah, kemudian di contoh kedua lagi untuk tawafuk Ustaz tuliskan 1/8 dengan 1/6. Kemudian diambil lagi angka kesepakatannya menjadi 2. Apakah boleh Ustaz kita ganti, kita cari angka lain misalnya 4 kah? Nggak ada. Ini bagi 4 bisa nggak? Ini bagi 4 bisa nggak? Ini bagi 4 bisa. Ini? Oh iya, Ustaz. Oh iya. Jadi nggak mesti misalnya nggak mesti di angka 2, mungkin nanti ada angka 1/4 dan yang lainnya. Tapi kalau di sini kan angkanya 2, karena nggak mungkin dibagi 4. Ini bagi 4 bisa. Ini tidak bisa. Makanya angka 2 lah yang paling cocok. Barakallah. Nah, barakallahu fiikum ya, Masya Allah ya. Kayaknya antum juga bersemangat ya, Ana juga bersemangat mengajar antum. Nah, antum bersemangat. Alhamdulillah, aku juga bersemangat mengajar antum. Perbedaan tadakhil sama secara detail mungkin biar lebih jelas lagi. Apa? Tadakhul dan tawafuk. Nah, tadakhul dan tawafuk. Oke, Ana tutup mic-nya dulu ya karena ada yang berbicara. Nah, kalau tadakhul, contohnya itu 8, pokoknya 8 dan 4. Lihat 8 dan 4 itu tadakhul. Kenapa? Angka 8 langsung bisa dibagi dengan angka 4. Itu namanya tadakhul. Paham? Angka 4 dan 2. Angka 4 bisa langsung dibagi angka 2. Itu namanya tadakhul. Angka apa lagi? Misalnya angka 6 dengan angka 2. 6 dan 2. Bisa dibagi langsung tanpa adanya pecahan. Namanya tadakhul. Alaysa kadzalik? Nah, tapi kalau tawafuk, dia nggak langsung bisa dibagi. Bisa nggak angka 8 dibagi menjadi dengan angka 6? Nggak bisa. Maka dicarilah kesepakatan antara keduanya. Rupanya keduanya sepakat di angka 2. Finus. Makanya dibagilah menjadi 2. Ini bagi 2, 4. Ini bagi 2, 3. Maka dikali silang. Maka angkanya 24. Adapun tadakhul, angka terbesar, langsung bisa dibagi dengan angka terkecil. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Ada lagi pertanyaan terakhir? Ustaz, nanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa yang menjadi definisi untuk pembagian tadakhul, kemudian tawafik atau tabayun, Ustaz? Ya nanti ditinjau, misalnya kan ada orang yang mendapatkan setengah, ada orang yang mendapatkan 1/4. Kita lihat ashabul furudnya berapa. Kita lihat penyebutnya berapa. 1/4 sama 1/2, 2 sama 4 itu tadakhul nggak? Tadakhul. Atau yang lainnya ada yang mewarisi 1/8 misalnya istri, ada yang mewarisi 1/6 misalnya nenek atau yang lainnya. Maka
angka 8 dan angka 6 rupanya mereka tawafuk. Ashabul furud itu diambil dari angka yang terbawa itu. Itu namanya maqamat. Maqamat itu penyebut kalau bahasa Indonesia. Penyebut. Ya. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Barakallahu. Barakallah. Pertanyaan yang terakhir ya, Masya Allah, kayaknya sudah terlalu malam, khususnya bagi teman-teman yang dari Makassar atau yang Indonesia Timur. Tafadhal. Kendari Ustaz, Kendari. Kendari, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jam berapa di sana sekarang? Kendari. Udah jam setengah, mungkin 11 Ustaz. Masya Allah. Setengah 11. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga antum paham ya. Antum paham nggak apa yang kita pelajari hari ini? Bagaimana cara menentukan aslul masalah? Ustaz, insyaallah. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mungkin insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, mengingat teman-teman antum ada juga yang tinggal di luar, yang di luar Indonesia Barat maksudnya, yang mereka berbeda jauh waktunya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Dan insya Allah kalau bisa insya Allah rekaman ini akan upload. Bagi yang ingin mengulang, tafadhol ulang. Dan bagi yang ingin memurojaah, tafadhol murojaah apa yang sudah kita pelajari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.